Baik, untuk pendahuluan, menggambar adalah kegiatan positif yang melatih kreativitas dan keterampilan seseorang. Jadi setiap gambar itu juga dapat menggambarkan suasana hati si pembuatnya. Apa itu ragam hias? Ragam hias disebut juga dengan ornamen atau ornare dalam bahasa Yunani, merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Banyak ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora, fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Contoh ragam hias di pantai biasanya ada kerang, ikan, dan lain-lain. Jadi tergantung lingkungan dan alamnya. Berikutnya, motif ragam hias. Apa saja motif ragam hias itu? Ini yang pertama adalah ragam hias flora. Ragam hias flora merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk flora, tumbuhan sebagai objek motif ragam hias flora sebagai bentuk. Jadi tumbuhan, intinya ragam hias flora itu adalah tentang tumbuhan, bisa daun, bunga, dan lain-lain. Berikutnya ada ragam hias fauna. Ragam hias fauna merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai objek motif ragam hiasnya. Jadi misal di gambar ini contohnya ada gambar kupu-kupu ya. Jadi perlu diingat fauna adalah hewan gitu ya. Jadi ragam hias flora tumbuhan, fauna hewan. Berikutnya adalah ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Jadi seperti titik, garis, bidang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, contoh seperti ini ada lingkaran, ada segitiga, garis seperti itu ya. Jadi geometris lebih ke situ. Yang terakhir ada ragam hias figuratif. Nah, yaitu ragam hias yang mempunyai bentuk atau yang menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Nah, contohnya seperti di gambar ini ya, manusia dan melakukan penggayaan atau diperhalus untuk motif. Kemudian berikutnya materinya adalah pola ragam hias. Pola ragam hias di sini yang pertama ada pola ragam hias simetris. Merupakan pola yang menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Jadi fokusnya di tengah-tengah. Jadi antara kiri dan bagian kanan itu sama. Jadi dikatakan simetris. Yang berikutnya ada pola ragam hias. Pola ragam hias asimetris. Merupakan komposisi benda atau objek yang diletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah. Jadi antara kiri dan kanan itu tidak sama bagiannya ya. Kemudian poin berikutnya adalah alat dan bahan dalam menggambar motif ragam hias. Jadi kalau mau menggambar ya pasti butuh alat dan bahan. Yang pertama adalah alat. Alat merupakan suatu yang dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, yang pertama ini alat itu yang digunakan adalah pensil. Pensil ada dua macam, ada H dan B. Pensil H itu keras, sedangkan B lunak ya. Jadi H itu biasanya untuk sketch awal atau gambar tipis, yang untuk B biasanya untuk mempertebal. Yang berikutnya adalah pensil warna. Jadi untuk pewarnaan objek biasanya ya, pensil warna. Bisa yang ketiga, yaitu alatnya adalah penghapus. Jadi
digunakan untuk menghapus atau menghilangkan bagian-bagian yang tidak digunakan dalam gambar. Berikutnya, selain alat kita harus juga bahan. Nah, bahan merupakan suatu benda yang harus ada dalam pembuatan suatu karya gambar. Nah, yang ini ada kertas atau buku gambar. Jadi bahan utama yang digunakan untuk membubuhkan atau menorehkan pensil ataupun pewarna yang akan dibuat, seperti itu ya. Teknik menggambar motif ragam hias. Jadi ada teknik. Yang pertama adalah teknik stilasi. Stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Jadi itu tetap terlihat cirinya, tetap terlihat bentuk aslinya walaupun di dalamnya dikasih beberapa motif ragam hias. Yang berikutnya adalah teknik deformasi. Adalah cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya. Jadi lebih dipermudah atau menyederhanakan bentuk aslinya. Berikutnya adalah teknik distorsi, yaitu cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar seperti di contoh ya. Berikutnya adalah proses pembuatan gambar ragam hias. Nah, di sini ada contohnya yang akan saya lihatkan. Yang pertama adalah pembuatan ragam hias flora. Nah, contoh yang pertama ini adalah kita buat motif ranting dulu. Kita gambar ranting, kemudian gambar daunnya, kemudian yang terakhir adalah mewarnai. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya ragam hias fauna. Nah, di sini kita gambar faunanya dulu atau burungnya dulu, kemudian ditambahi ragam hias dengan motif-motif flora atau batik flora itu ya, kemudian diwarnain seperti itu. Bisa juga dengan geometris, garis-garis. Ya.